No ra ro re ra ro, no ra ro re no da re ra ro. No ra ro re, no ra ro re re ro. No ra ro re ra ro, no ra ro re ro. No ra ro re ro, no ra ro sarang Riki Masikian Metungilan dibantu nggih di subscribe nggih, terus di like dan komentar Anda yang tunggu untuk bisa membangun channel ini ya, dan bisa bermanfaat bagi insan seni dan budaya Bali. Oke. Halo, selamat berjumpa kembali di channel Bayu Nirwana Entertainment. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang penangkilan ya di markas Siro penangkilan puniki ngiring kita sapa mangkin di acara ngokek ngorte kene kita insan seni Bali. Biki dia bintang tamunya adalah Yase Sega. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Beli Yase Yase Sega. Pura mau beli ya tiang. Oh gitu, adik kita. Tua tiang nanya. Adanya kan pengnya tiang mudahan, beda gitu Ya. artinya. Ya, sekarang kabar? becik. Kalau kesehatan tapi semua becik, cuma sehat ya. kita grafik ekonomi menurun, Pak. Grafik ekonomi. Tapi ngomong-ngomong grafik ekonomi selama pandemi, Yase napi kegiatan ini. Selama pandemi yang jelas di awal jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Olahraga. Oh, rutin. Rutin nggak sepeda. Oh, ini juga sepeda. Sekitar rumah. Habis itu medendeng. Berarti ingat anjuran pemerintah. Ya, mengurangi alkohol. Padahal alkohol katanya ini kan. Jangan salah ya. Alkohol itu adalah salah satu untuk bisa menangkal. Ya, tapi kalau kebanyakan won bajunya Pak, justru tuan yang mana. Nah, Yase untuk di seputaran seni, Yase Sega ini kita sudah dengar kiprahnya, namanya sejak dahulu kala. Nah, dahulu kala di awal-awal hit-hitnya lagu Bali. Sebenarnya sejak kapan sih? Sejak kecil sebenarnya. Sejak kecil. Wah, ini seniman luar biasa nih, paling seni pada di seniman nih. Ada ngerti sekan nih jadi ngerti sekan. Ya, seneng memang dia nyanyi dari kecil, memang suka nyanyi sambil ngarit, menggending, sambil manjus, menggending. Pokoknya sehari-hari menggending. Pernah bercita-cita jadi penyanyi juga pernah. Oh, dan malu adanya sambil ngarit, menggending. Artinya cain ngarit nih. Sampai sekarang masih, Pak. Oh gitu. Kadang-kadang. Sing sekarang artinya Ya. ngarit, artinya kehidupan dari kecil itu seperti napi. Artinya kan boleh dong cerita di sini di Ngorto Kini Kita, artinya kini kita lah. Ya, bongkar Ya, memang dia kan terlahir dari petani di sebuah perbukitan terpencil di desa Antige. Oh, Antige toh. Antige di wilayah Widangan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi Terus sampai di mana tadi? Oh ya, di Perbukitan. Ya, Perbukitan. Yang tahu waktu itu lagunya lagu Bali cuman Yongsa Gita. Terus kalau lagu nasional, lagu-lagu yang album-album yang hit pada saat itu ya Dedi Dores, Sumbang. Kelap kelip di tengah-tengah laut, lampu perahu. Itu. Terus itu sejak kecil. Kemudian sambil ngarit sudah biasa. Berkembang seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah kebiasaan mungkin ya. Nah, terus sejak kapan terjun di dunia tarik suara Bali secara profesional? Tahun 2001 ya tadi Bang, Pak. 2001. Nika awalnya tiang kan dari Gerada Geruduk di radio. Dari radio SMA itu. SMA. Ya, SMA. Bahkan waktu bedik Lali Gema Merdeka. Kirim-kiriman salam, ngajak tunangannya kan. Waktu SMA kan sedang runa bunga. Wih, udah ganteng waktu itu. Ganteng kan jani nu ganteng. Kalau kulitnya menyelam. Ya itu
Jadi setiap ada kesempatan kita ke radio, habis dari Gema Merdeka, apalagi kalau hari libur habis Gema Merdeka ke Radio Yuda. Yuda kan masih di Hayam Muruk waktu itu. Deket ya. Nah, di sana kenal-kenal sama penyanyi. Jadi kalau misalnya, nah kebetulan kan tunangan dia waktu itu, pacar saya waktu itu penari, Pak. Penari. Jadi Berarti tunangan ke kuda nih? ke 118 ya. Wih. Kameramen dia sing komen yang orang-orang kelas 118. Ya itu dah, jadi berawal dari sana, dari radio, ngumpul-ngumpul, nah kenal sama penyanyi, pas ada konser di Art Center, dia Kumaro waktu itu dengan lagu ska-nya waktu itu. Oh iya, ska. Yening tole ban kejegegan, itu jan gitu. Nah, jadi saya sumbangkan penari waktu itu. Oh nyumbang penari? Ya, pentas. Tunangannya nih? Ya. Jadi karena cintanya Tiang sama musik Bali, Tiang ingin berpartisipasi. Kalau sing idang dari penyanyi, kita muncul di bagian lain. Di balik layar malah, balik layar. Terus pentas di Art Center, banyak yang suka itu. Waktu itu kan zamannya emang konser pakai penari latar, Pak. Jadi dia penyanyi pasti ngajak penari. Diajak lah ini penari-penari saya ke ini Tiang antang-antahin dan kenal sama De Antoni gitu, dengan percaya diri ngaku, Pak Ebli, sing ngai album milu sik menggending. Berarti dengan malu nganter-nganter penari langsung karem itu begendeng. Ya, begendeng beli gitu. Nah main nak ke Suriwati gitu. Dia kan hotelnya dia di Legian. Terus di sana nggak dites nyanyi kita, Pak. Oh, iya ngaliang jadwal lomba langsung. Di jadwal lomba diadu kita, Pak. Main aja main. harus siap burungannya malu mau bongbong malu. Ya. Terus akhirnya berkali-kali jadi juara. Wah hebat, hebat nih. Hebat. Nah, adalah kontes ini yang fenomenal untuk kontes mirip artis. Kontes kalau tidak salah kontes mirip Widi Widiana. Betul, itu kan Tiang belum terlalu panjang rambutnya itu. Disuruh ikut itu. Akhirnya di sana juga Tiang dapat juara 1, waktu itu mirip sih sama Widi. Belum ikut tidak anak mirip. Mirip. Kalau ngalan kini dia. Adi mirip ini Nutila gitu cara Widiana asli. Sekarang kelihatan duaan saya. Ada yang salah nih. Kalau pergaulan, Pak. Nah, habis itu semakin memantapkan Beli De Antoni untuk ngajak Tiang, akhirnya ikutlah di album apa waktu itu ya? Dunia Bubuka. Dan setelah nikah album Angin Segara. Angin Segara. Di sana Tiang ikut satu lagu sama Yan Ferry. Yan Ferry juga barengan waktu itu lahir sama Tiang. Oh iya. Nah, terus lah di situ ada tawaran dari Gus Babah, dari Beli Kemang Rako. Lagu pertama apa judulnya? Tresna di Serangan. Oh, Tresna di Serangan. Ya, itu. Yang lagu tuh. Kebetulan yang buat, yang memberikan nama Sega Serang dia. Itu dari satu desa aja Tiang. Desa. Dulu sebelum Jak Tiang partnernya Liga Jaya waktu itu. Liga Jaya dia ikut bikin lagu Saput Apetang, Besari dia. Ya. Habis itu mulailah serius nih ke dunia rekaman. Di Aneka Record, dari situ ke album langsung. Di Aneka Tiang 3 kali sebagai pendukung. Karena pendatang baru waktu itu. Jadi sempat dukung De Antoni 2 kali, sama albumnya di Semarandano sekali. Nah, setelah nikah baru ke solo album. Atas tawaran Gus Babah waktu itu. Gus Babah nawarin, jadi ada 9 lagu karya Gus Babah. Ya, 10 kayaknya, 10 Babah. Master Genjek sama Gus Babah ya. Makin sepun mulai. Sama Suwe dia padahal 2 tahun dia nagih lagu Gus Ji kadang gaenan lagu Genjek kadang kar meneh Genjek kadang nuwun bayune itu jadi biyen ragane meneh. Sama Suwe nanti gini aja, kalau mau rilis ulang kayaknya kita harus matur ke Jario. Dia ngampun nyawenin lagu nganten. Tur nganten. Yang ada nganten. Lung dan emisi Vespa gitu bidan. Ya, Vespa lantang kayak apa? Kalah Vespa Dedek Ting. Kalah. Ya itu dari situ, dari Gus Babah, ketika penggarapan albumnya Gus Babah ketemulah sama Beli Komang Rako yang karyanya emang Tiang incar dari dulu. Iya. Akhirnya Beli Komang Rako juga nawarin, habis album ini sarang Tiang gitu. Tiang kaget juga sih karena waktu itu kok Tiang pingin dapat karyanya Komang Rako tapi gosipnya di luar mahal. Dan Bani dari karya-karya beliau kan sudah hits sekali.
kali. Nah, akhirnya Beli Komang Raka besoknya tiang melali ke Ratna waktu itu. Di sana sudah ada teks lagu Kena Boreh Kayu, vokal Yasa Sega gitu. Wes, udah disiapkan saya ini. Ternyata beliau yang memproduksi rencananya waktu itu. Namun setelah jalan, nah teman seangkatan Beli Komang Raka ini bikin rumah produksi di Bali. Yang studio yang berstandar nasional waktu itu di DSM Pro. Akhirnya saya dibawa ke DSM, tapi tetap dengan D'Arte waktu itu. Musiknya dari D'Arte gitu. Lagunya Nabi apa itu? Yang Udang Sengket Kenyir. Udang Sengket Kenyir. Udang Sengket. Iya. Dan dari sekian lagu yang mengangkat atau mengkatrol nama Yasa Sega itu kan menurut yang sampai sekarang yang Udang Sengket Kenyir ya. Udang Sengket Kenyir. Seperti Napi sih rasanya waktu zaman itu terangkat hit lagunya. Nah, bisa diceritakan kan beda zaman sekarang, zaman media sosial. Kalau dulu memang zaman sesekenan nih, bagaimana sih rasanya dulu dan kisah-kisah menarik. Laris Pak ya. Nah, laris manis pokoknya di Sombong pasaran. pasti, Sombong. Jaim lah. Karena ini kan memang didikan manajemen Pak waktu itu. Jangan kita terlalu biar nggak kesan murahan, jangan terlalu murah biar nggak kesan murahan. Kita punya punya nilai pasar lah, nilai pasar, nilai jual. Ya, terus diarahkan sama manajemen, misalnya kita ngisi acara, pokoknya Rago harus beda dengan penonton. Yang penampilan Rago ajak penonton patuh, sehingga ada prestisnya di sana. Memang waktu itu saya pakai manajemen Pak, jadi job alih hango. Waktu itu baru keluar Udang Sengket Kenyir itu kita ada job sama Telkomsel sekitar 30 panggung, 30 event Pak. Lola dulu. Terus manajemen juga menyediakan mikrofon, pokoknya jadi harus stop ini Pak. Penyengsengan kuping, jadi kita monitor vokal lewat kuping sendiri, itu disediakan sama Hendro waktu itu di DSM. Jadi kita isi acara kesana kemari itu jadwalin lah, jadwalin ya tanggal mana dianu, dan baiknya di sana tidak potong fee Pak. Sing potong tak suruh waktu itu, potong kan fee manajemen 30%. Nah bibidan ya semua bayar di atas 2 juta, maru kayak yang maru potong Rago. Yang penting dompet tebal. Mantap. Enggak juga tebal Pak. Yang orang tebal kan tiang idang lah anu lah. Artinya waktu itu lumayan. Terus kesan dengan penonton gimana? Waktu Nike artinya kesan dengan antusiasme penonton waktu itu. Wih, luar biasa. Misalnya salah satu contoh kita ngisi acara di pameran Gunung Agung kan sedang rame-ramenya waktu itu. Pertama kali ada pameran. Nah, kita nyanyi, kadang kita sudah pulang, penonton masih di sana, masih nunggu artisnya turun. Soalnya kita disediakan pintu belakang, mereka nggak tahu, penonton nggak tahu. Jadi habis acara begini ya, senu masih penonton yang masih banyak. Kengken dia ya seganti turun, artinya menjalan mulai pang depan. Secara dekat apakah secantik yang di sana gitu Pak. Sering kita seperti itu. Terus tiang tayan ngisi acara partai di Pak Desa Tiang di Padang Bayi Pak. Entah Kiki kadang antusias waktu itu, gerunyung dia sampai pecalang nerobos barisan penonton. Pejabat tuh. Ya. Turun di panggung sehidang turun Pak. Orang minta ini loh. Tanda tangan. Terus sing pesu sombong itu. Terus pecalang robos terus pakai motor Shogun dulu. Pernah kamu ke motor. Play bang ke hotel apa dan itu? Hotel Rani ya? Ya apa tinggi ya? Hotel Rani ya? Rani Padang Bayi. Sampai di sana dikejar Pak. Dikejar. Wih, jaga sana jadi lingkungan bok asalnya, padahal cuma beli rokok sudah. Lagi honornya begitu. Ya begitulah artinya. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Artinya kita perlu bersyukur Teriasa kan sudah ada waktu mengalami. Nah, terus Ken artinya perbedaan itu kan zaman dulu. Zaman ini kan masih aktif. Salah satu seniman yang waktu itu hits sekarang juga masih aktif dengan beberapa single terakhir ada Buaya Vegetarian, ada The Kampung. Dan bagaimana sih perbedaan dulu dengan rasa sekarang? Kalau hampir sama sih Pak. Sekarang kita bisa melihat animo penonton dari tayangan YouTube. Tayangan YouTube tidak jarang penyanyi pendatang baru yang animo penonton cukup banyak, viewernya banyak, subscribernya banyak, dan makin liu penyanyi luang-luang Pak. Cuman mereka lambat muncul gitu.
Kalau orang Tiang pada zaman Tiang ini yang cara Tiang kan tidak begitu suara tidak begitu bagus, artinya menyanyi tidak begitu duag lah menggending. Waktu itu dapat sambutan artinya ya luar biasa itu. dapat respon, terus mencuri perhatian orang bisa waktu itu. Ya. Kalau misalnya orang-orang yang sekarang ini kan banyak yang muda-muda penyanyi suaranya bagus-bagus muncul waktu itu mungkin Tiang enggak sing ada ngurunguan Pak. Ya itu dah. Makanya cara beli Komang Rako pun kayaknya lambat waktu jadi produser. Dia kan waktu itu ngambil Ray Penny. Karena waktu itu kadung dicetak produknya, jadi beliau mau tidak mau harus memproduser itu dan akhirnya booming waktu Niko. Coba beliau sebelum Niko jadi produser udah langsung. Itu dah sekarang seperti itu gini. Nah, menurut Yase di segmen pertama ini apa sih plus minus antara dulu dengan sekarang? Baik dari segi musik pop Bali itu sendiri, lagu Bali, kemudian dari tapi ada nih dari keberadaan insan seni Bali itu sendiri, plus minusnya. Yang jelas dulu penyanyi, nah ini dari finansial. Finansial dulu. Kalau dulu kita rekaman dibayar. Dan sekarang kita mau memperkenalkan diri, kita modal dulu Pak. Modal. Tapi kita sangat bersyukur, kami sebagai pelaku musik Bali pada zaman itu sangat bersyukur dengan animo teman-teman yang rela mendanai, mensponsori diri mereka sendiri kan. Kalau ndak ada itu hilang lagu Bali. Musik pop Bali sudah hilang. Mengingat mayor labelnya lagu Bali waktu itu Aneka Record, Bali Record, Maharani, Tandewata dan lain sebagainya kan sudah tidak berproduksi. Karena mereka waktu itu orientasinya kan memang bisnis, bayar penyanyi, kemudian terus mereka jualan, dapat hasil dari sana gitu. Dari event-event, kemudian dari sponsor masuk sekarang kan sudah tidak ada semuanya. Saya syukurnya sekarang mau biayai mereka diri mereka sendiri untuk mempertahankan lagu Bali itu tetap ada gitu. Tetapi tidak jarang juga dari penyanyi yang membiayai diri mereka sendiri bisa dapat keuntungan entah dari channelnya mereka. Tapi yang paling ngena hasilnya kan dari manggung, Pak. Dari manggung. Kayak Enki, lumayan juga event-eventnya. Di Astungkare, Dan ngidang gitu. Artinya tetap menikah masalah rezeki, masalah nikah tetap pada karma personal menurut yang karma personal, karena ada yang lihat juga penyanyi yang bagus sekali mungkin di panggungnya agak jarang tapi di YouTube-nya kenceng seperti itu kan sudah ada yang ngatur nih kado sesongane martema sambah. Baik pemirsa, sementara ngoke ring dijoki melingi begenah ring segmen pertama nih kedumon kita lanjutkan di segmen kedua tentang ulas lagi berita menarik dari seorang Yase Sega. Tapi menikah tunggu di segmen kedua berikut ini. Sarang Riki Masikian Metungilan di Bandung di subscribe terus di like dan komentar Anda yang tunggu untuk bisa membangun channel ini dan bisa bermanfaat bagi insan seni dan budaya Bali. Oke.